Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai tentang soal tryout bidang profesional PGSD Season 1. Yang mana bidang profesional PGSD ini berisi mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Mari kita simak bersama. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Silakan Bapak Ibu berkomentar di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, insya Allah akan kami bahas. Oke, langsung saja kita mulai masuk soal pertama. Di antara bangun-bangun di bawah ini yang pasti sebangun adalah A. Dua buah segitiga siku-siku. B. Dua buah persegi panjang. C. Dua buah segitiga sama kaki. D. Dua buah belah ketupat. E. Dua buah persegi. Oke, kita perhatikan di sini bahwa yang dikatakan sebangun dari bangun ruang ini yang tepat adalah dua buah persegi. Mengapa dua buah persegi? Karena sudut sisinya sama dan rusutnya juga sama. Apabila kita lipat dua buah persegi ini memiliki simetri yang sama, maka jawaban yang tepat adalah E. Nomor 2, dari barisan aritmatika, perhatikan ini materi aritmatika, 2, 6, 10, 14, 18. Letakkan rumus suku ke N. Yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah kita harus mengetahui yaitu U1 atau A atau disebut dengan bilangan pertama. Yang kedua, kita harus mengetahui yaitu beda atau selisih. Mengapa selisih? Karena ini materi tentang aritmatika. Kita perhatikan pembahasannya. Diketahui A-nya ini adalah 2. Ini adalah U1 atau A. Sedangkan B itu adalah selisih, yaitu U2 ya, yang 6 ini dikurang dengan U1, yaitu 6 dikurang 2. Berarti selisihnya adalah 4. Ya, selisihnya 4. Sedangkan ditanya adalah tentukan rumus suku ke N. Rumus dari suku ke N adalah A tambah N kurang 1 kali B. Tinggal kita masukkan aja, yaitu A-nya ini adalah 2. Ya, ini A-nya 2. Sedangkan ditambah N kurang 1 kali B, B-nya adalah 4. Setelah itu kita turunkan 2, ya, ditambah. Di sini ada 4 dikali N, 4N. Dan 4 dikali min 1, yaitu min 4. Sama dengan, maka 4N ini memiliki pangkat 1, maka kita letakkan di depan. Yaitu maka 4N kurang 2. Dari mana kurang 2 ini? Adalah 2 dikurang 4, adalah min 2. Maka rumusnya adalah 4N kurang 2. Jawaban yang tepat adalah C. Perhatikan materi tentang logika. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Premis 1, jika Firman mengerjakan latihan soal matematika, maka Firman siap untuk ikut tes ya. Di sini pernyataannya kita buat adalah P. Ini P. Ya. Maka Firman siap untuk ikut tes. Berarti ini kita buat Q. Premis kedua, jika Firman siap untuk ikut tes, Firman berarti ini Q. Ya, berarti ini Q. Maka Anton akan belajar bersama Firman. Firmannya ini P, Antonnya ini apa? Maka R dia, pernyataan yang berbeda. Maka premis ketiga, Anton tidak belajar bersama Firman. Di sini maka Anton akan belajar bersama Firman. Maka pada premis ketiga, tapi Anton tidak belajar bersama Firman. Oke, kesimpulan yang tepat dari pernyataan berikut adalah A. Firman ikut tes. B. Anton belajar bersama Firman. C. Firman mengerjakan latihan soal matematika. D. Firman tidak ikut tes. E. Firman tidak mengerjakan soal matematika. Ingat di sini, Firman. Kata Firman tadi adalah Firman mengerjakan soal latihan matematika. Sedangkan Anton tidak belajar bersama Firman. Maka Firman tidak mengerjakan soal matematika. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah E. Ya, E. 4, perhatikan.
Diketahui barisan aritmatika 2, 6, 10, 14, tentukan suku ke-19. Perhatikan di sini kita ketahui terlebih dahulu seperti tadi. Ini diketahui A-nya adalah 2, B-nya adalah 4, selisihnya 4. Sedangkan rumus dari suku N yang kita dapatkan dari soal ini adalah 4N kurang 2. Jadi tanya adalah tentukan suku ke-19. 19 ini berarti N. Maka UN sama dengan 4N kurang 2, masukkan rumus yang tadi ini. Dan N-nya ini 19, kita masukkan aja 4 kali 19 kurang 2. Maka sama dengan 74. Maka jawabannya tepat adalah A. Perhatikan soal teks. Bacalah teks di bawah ini. Aku sangat senang sekali membaca buku. Terkadang karena keasikan membaca, aku tidak mendengar teman yang berbicara kepadaku. Oleh karena itu, aku dijuluki si kutu buku. Aku tidak marah dijuluki seperti itu. Kata ibuku, kutu buku itu artinya orang yang sangat gemar membaca buku. Perbaikan yang tepat pada kalimat pertama paragraf di atas adalah A. Aku dijuluki dengan nama si kutu buku. B. Saking asiknya membaca aku sampai tidak fokus. C. Aku adalah orang yang sangat senang membaca. D. Kutu buku adalah orang yang sangat gemar membaca buku. E. Aku sangat senang membaca buku. Ya, untuk nomor 5 kita perhatikan di sini perbaikan yang tepat pada kalimat pertama paragraf di atas adalah maka aku sangat senang membaca buku, berarti E. 6. Malam ini indah sekali, di langit bintang-bintang berkelip-kelip, memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin menusuk kulit. Sesekali terdengar suara jangkrik burung malam, dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu, yaitu A. Kepanduan, kepantunan, dan keadilan. B. Kelengkapan, persatuan, dan keadilan. C. Kepaduan, kesatuan, dan kesukaan. D. Kelengkapan, kesatuan, dan kerancuan. E. Kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. Maka berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan antara paragraf 1 dan berikutnya harus memiliki satu kesatuan dan kepaduan. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Nomor 7. Saat ini masih banyak dari guru dan orang tua murid yang tidak sabar dalam mendidik peserta didiknya. Padahal, dalam mendidik anak kesabaran sangatlah diperlukan seperti yang telah diutarakan oleh salah satu filsuf legendaris Yunani, yaitu Plato, bahwa pendidikan merupakan proses yang panjang dan dijalani seumur hidup, yaitu mulai manusia itu masih kecil hingga manusia itu beranjak dewasa. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya selaku guru dan orang tua murid mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses, supaya nantinya anak dapat berkembang dengan baik dan dengan sewajarnya. Dengan demikian pula, potensi yang dimiliki anak juga dapat timbul berkembang dengan baik dan alami. Analisisnya lah teks di atas. Kemudian berdasarkan karakteristik yang tergambar teks di atas, termasuk jenis pengembangan paragraf. A. Persuasif. B. Eksposisi. C. Argumentatif. D. Deskriptif. E. Naratif. Maka jawabannya tepat untuk nomor 7 adalah persuasif. 8. Perhatikan perwujudan Kepulauan Nusantara di bawah ini. 1. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. 2. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Dua pernyataan di atas merupakan perwujudan dari A. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi. B. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. C. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. D. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. E. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Dari dua pernyataan tersebut merupakan perwujudan dari maka Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Maka jawaban adalah C. 9.
Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kokoh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus dilakukan berkaitan dengan hal tersebut. Salah satu alasan pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Persatuan dan kesatuan merupakan alat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. B. Kemajuan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan rakyatnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan. C. Persatuan dan kesatuan bangsa menentukan harkat dan derajat bangsa Indonesia dalam pergaulan dengan bangsa lainnya. D. Paham kedaerahan akan semakin kuat apabila persatuan dan kesatuan bangsa pun semakin kokoh dan selalu dijaga. E. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mensejajarkan diri dengan bangsa lain dalam pergaulan internasional. Maka jawaban yang tepat untuk mempersatukan kesatuan bangsa adalah nomor 9. Maka persatuan dan kesatuan merupakan alat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. A. 10. Kata kunci dalam multikulturalisme adalah A. Penegasan akan pentingnya persatuan dan kesatuan. B. Pengakuan adanya kesenjangan dalam masyarakat majemuk. C. Pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan. D. Pengakuan adanya keseragaman dan penghargaan. E. Penegasan tentang keberagaman. Maka jawaban yang tepat adalah penegasan akan pentingnya persatuan dan kesatuan atau pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan. Maka jawaban tepat adalah C. 11. Menurut Hans Konst, nasionalisme diartikan sebagai paham yang berpendapat bahwa A. Kesetiaan tertinggi seorang individu harus diserahkan kepada suku bangsanya. B. Kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsanya. C. Pengabdian tertinggi seseorang pemimpin adalah melayani masyarakat. D. Pengabdian tertinggi rakyat adalah mencintai daerah kelahirannya. E. Kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada pemerintah yang berdaulat. Menurut Hans Konst mengenai tentang nasionalisme, maka jawaban adalah kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaannya, berarti B. 12. Segelas susu dibiarkan di atas meja. Keesokan harinya telah menjadi masam. Masamnya susu tersebut termasuk sifat A. Kimia karena berubah ukuran. B. Fisika karena berubah rasa dan bau. C. Fisika karena berubah bau dan bentuk. D. Kimia karena tidak ada perubahan rasa. E. Kimia karena terbentuknya zat baru yang rasanya masam. Maka ini merupakan sifat fisika ya. Maka jawaban tepat adalah B. Fisika karena berubah rasa dan bau. 13. Perhatikan sifat-sifat materi berikut. 1. Terbentuk dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat asal. 2. Dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. 3. Terbentuk dari dua zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. 4. Komponen-komponen penyusunannya dapat dipisahkan kembali secara fisik. 5. Dapat direaksikan dengan air. Sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor A 2 dan 3, B 1 dan 3, C 1 dan 2, D 4 dan 5, E 3 dan 4. Sifat senyawa 1 sampai 5 ya. Untuk nomor 13, maka sifat senyawa ditunjukkan pada nomor terbentuknya dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asal dan terbentuknya dari dua zat atau lebih dengan perbandingan massa 2 ya, dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. Oke, dan terbentuk dari dua zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. Nomor 13 jawaban tepat adalah A. 14. Sinta akan melakukan percobaan menentukan massa zat air, bahan dan alat yang disiapkan berupa minyak goreng, spiritus, gelas ukur, neraca, hipotesis yang diajukan Sinta ketika mengukur massa jenis minyak goreng dengan mengubah-ubah volumenya adalah A. Semakin kecil volume spiritus, tidak
berpengaruh pada massa jenisnya. B. Massa jenis minyak goreng tidak tergantung pada massanya. C. Semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya semakin besar. D. Seberapapun besar volume minyak goreng, massa jenisnya sama besar. E. Semakin besar volume minyak goreng, maka massa jenisnya semakin kecil. Jawaban yang tepat pada nomor 14 ini adalah seberapapun besar volume minyak goreng, maka massa jenisnya tetap sama, yaitu berarti D. 15. Terdapat 5 pokok data ilmiah. 1. Hasil eksperimen. 2. Merumuskan masalah. 3. Menyusun hipotesis. 4. Mengadakan eksperimen. 5. Menarik kesimpulan. Dari data tersebut, urutan metode ilmiah yang benar adalah, perhatikan, dalam metode ilmiah untuk nomor 15 ini, maka yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun hipotesis. Terus mengadakan eksperimen, ya betul ya. Baru habis mengadakan eksperimen, kita lihat hasil eksperimen, baru menarik kesimpulan. Maka jawaban tepat adalah B untuk nomor 15. Oke, terima kasih atas kehadiran kunjungan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sukses dalam mengikuti seleksi P3K. Amin ya robbal alamin. Senantiasa Bapak Ibu sering berlatih untuk melaksanakan menghadapi ujian P3K. Ingat sekali lagi, berdoa, berusaha itu adalah kunci utama untuk kesuksesan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.